Kondisi mobil listrik di dunia sekarang sudah berkembang. Saat ini kita sudah banyak melihat kendaraan listrik. Sebenarnya sudah 10 tahun lalu Indonesia gencar-gencarnya sosialisasi pengembangan mobil listrik bersama Kemenristek. Dilihat dari beberapa stakeholder yang udah ada di Indonesia itu juga udah mulai memfokuskan untuk membenahi diri ke arah kemunculan mobil listrik. Tentu aja perspektif, apalagi dengan adanya peraturan presiden tentang percepatan program kendaraan motor listrik berbasis baterai di Indonesia. Perubahan yang semakin cepat mengharuskan kita untuk turut bergerak cepat. Nah, kita bisa melihat ini bukan hanya dari peluang bisnis, tapi ini juga sebagai sebuah momentum untuk kebangkitan di negeri ini. Bagaimana kita mengajak anak-anak muda Indonesia supaya mereka menjadi manusia-manusia yang ikut di dalam peradaban perkembangan mobil listrik. Arjuna itu tim mobil listrik yang sudah berdiri dari tahun 2011 dan sekarang kita sudah memasuki generasi 9. Tahun sekarang kita ada 36 orang, itu yang dari mekanis, ada dari teknik mesin, dan elektronis itu dari teknik elektro dan e-lins, lalu untuk non-teknis itu terbuka untuk semua jurusan. Untuk Departemen Mekanis sendiri itu kami bertanggung jawab terhadap hal-hal mekanikal yang ada dalam mobil. Di departemen ini kami dibagi menjadi 5 divisi yang berbeda, yaitu ada divisi sasis yang bertugas untuk mendesain dan memanufaktur sasis serta komponen-komponen pengamannya. Terus ada divisi Vehicle Dynamics bertanggung jawab untuk mendesain kaki-kaki serta sistem pengereman. Kemudian ada divisi Aerodinamis dan Body itu untuk membuat body serta komponen aerodinamis. Terus ada divisi Drivetrain and Steering untuk komponen drivetrain serta sistem kemudi, serta ada divisi Electronic Enclosure yang menunjang segala keperluan elektronis pada mobil. Di Departemen Elektronis ini, pekerjaannya adalah menyiapkan segala sistem kelistrikan di dalam mobil. Jadi termasuk dari motor listriknya, dari bagaimana kita membuat baterai, terus membuat safety system di dalam mobil, dan lain-lain. Ada 4 divisi. Yang pertama, divisi Tractive System, itu tugasnya menyiapkan sistem powertrain di dalam mobil. Lalu divisi Energy Storage, itu tugasnya membuat baterai dari sel per sel menjadi satu baterai utuh. Lalu ada divisi Safety, tugasnya membuat peralatan safety di dalam mobil. Lalu ada Control Instrument, tugasnya itu untuk membaca data-data dan parameter-parameter di dalam mobil. Di operational department itu yang pertama ada divisi sponsorship and public relation, terus ada divisi Loko Trans, itu logistik, accommodation and transportation, terus ada juga divisi MMD. MMD itu multimedia, marketing and design, terus juga ada divisi static event, sama satu lagi ada divisi AFD, dia administration and finance department. Mungkin kalau misalnya dari segi di atas kertas, pencapaiannya Arjuna itu udah banyak banget, baik dari segi nasional maupun internasional. Kalau misalnya dari dulu kan kita base-nya ada di KMLI, itu sampai tahun 2016, terus kita maju ke FSAE Jepang, dan tapi menurutku pribadi, untuk pencapaian terbesar dari tim Arjuna sendiri itu ada saat ketika pandemi kemarin, kita pandemi terus lomba kita batal, dan itu pencapaian terbesar banget karena di situ kita nggak nyerah. Ya udah, kita tetap coba cari lomba-lomba apa yang kita bisa ikutin, dan ternyata kita malah dapat hasil yang sangat memuaskan. Waktu itu kita juara 2 di dunia. Di Arjuna tuh aku nemu temen-temen yang karena kita banyak susah bareng-bareng, makanya tuh jadi paham banget satu sama lain gitu. Grapia. Ngerasa bangga jadi bagian dari Arjuna, bangga pasti. Gak hanya aku yang berkembang, tapi Arjuna dan teman-teman yang lain, aku juga melihat perkembangan yang sangat progresif. Ya, kita lebih bisa mengenal satu sama lain, terus kita juga bisa bercanda bareng. Jadi kita bersama-sama untuk mengembangkan diri bersama-sama ya. Jadi kalau semisal kita ada kegiatan yang teman-teman lain itu menyupport juga.